Ramil, Kecamatan Pancoran Mas, Ramil 01, ini Pak Kapten Catur, kemudian Bapak Ibu sekalian dari lingkungan sekolah yang ada di Kecamatan Pancoran Mas, yang alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan siang hari ini. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan Pak, pada siang hari ini bersama-sama hadir di Polsek Pancoran Mas yang kita cintai bersama, karena ini adalah juga sama menjadi tempat kita untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Kecamatan Pancoran Mas dan Cipayung. Apapun kegiatannya bisa digunakan, dan pada kesempatan siang hari ini kita berkumpul dalam rangka untuk sama-sama menyampaikan persepsi terkait dengan situasi yang ada di wilayah kita. Tentunya yang pertama ucapan terima kasih kami dari Polsek Pancoran Mas yang menginisiasi kegiatan ini atas kehadiran dari para pejabat Forkopimcam di Kecamatan Pancoran Mas serta Bapak Ibu sekalian di lingkungan sekolah yang ada di Kecamatan Pancoran Mas khususnya. Kegiatan ini artinya menjadi hal yang membuat pimpinan dari aparat pemerintah, baik itu TNI Polri, dalam rangka untuk menyikapi perkembangan situasi terkait dengan adik-adik kita, siswa-siswi kita, para pelajar yang ada di lingkungan khususnya di Kecamatan Pancoran Mas. Ya, ini seluruhnya yang ada di Depok, ini per kecamatan juga merasakan kegiatan yang sama. Nah, nanti setelah itu akan di tingkat kota, bahkan nanti kemungkinan juga mengundang dari provinsi kalau yang dari singkatan sekolah menengah atas atau kejuruan. Tentunya jadi nanti bisa kita bersama-sama untuk membahas, kemudian kita juga memberikan pendapat, termasuk juga komitmen bersama terkait perkembangan yang ada di wilayah kita. Dari pimpinan kami untuk pembukaan awal, termasuk analisa yang sudah kita laksanakan di tingkat kepolisian di sektor Kecamatan Pancoran Mas ini, dalam 6 bulan terakhir sudah mulai ada peningkatan kembali terkait kasus-kasus tawuran pelajar, baik itu diawali oleh pertemuan secara konvensional, jadi di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya, termasuk juga pertemuan melalui jaring sosial, media sosial. Ini sangat masif, bahkan sampai tadi malam pun masih ada kejadian, walaupun itu di wilayah Cipayung. Nanti memang rencana kami gabung jadi satu, karena kami ini Polsek Panmas ini dengan Koramil Pancoran Mas ini membawai Kecamatan Panmas dan Cipayung. Namun saya yakin cukup banyak. Kita ketahui bahwa sekolah menengah pertama, kemudian juga menengah atas maupun kejuruan di wilayah kita ini cukup banyak sekali. Sehingga nanti kita bagi rencana insya Allah kalau waktunya ada, rencana besok, tapi mepet sekali. Hari Senin juga tanggal merah, hari Selasa itu cuti bersama. Insya Allah mungkin hari Rabu kita laksanakan pertemuan yang ada di Kecamatan Cipayung dengan Pak Camat Cipayung dengan Dinas Pendidikan. Nah, ini pada kesempatan ini kemungkinan dari Dinas Pendidikan ini tidak bisa hadir, tapi tidak mengurangi komitmen kita, keinginan kita untuk bersama-sama kita ini memiliki tanggung jawab yang besar terhadap perkembangan yang menyangkut kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh putra-putri kita, baik yang masih duduk di bangku sekolah maupun yang mantan. Nah, ini yang mantan
dari sekolah-sekolah yang ada di lingkungan kita. Kita ketahui bersama bahwa kasus-kasus ini memang hampir 90% didasari karena keinginan mereka ingin pengakuan diri, aktualisasi diri, diakui oleh lingkungannya, sehingga mereka membuat konten-konten awalnya di awal itu, setelah itu memancing dengan kelompok-kelompok lain. Nah ini apalagi insya Allah dalam jangka waktu yang bisa dihitung dengan jari, kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ini potensinya akan semakin meningkat. Putra putri kita, pelajar kita ini pasti biasanya diberikan libur awal Ramadan. Kemudian juga pasti akan nanti ada ibadah sahur yang biasanya diikuti dengan kalimat atau kata on the road. Nah ini yang bikin potensi. Awalnya memang baik, maksudnya baik dalam rangka sahur untuk memberikan makanan kepada warga atau kaum muslimin, muslimat yang puasa tapi tidak memiliki rumah. Itu konsepnya, bagi-bagi makanan itu. Tapi kita prediksi itu akan menimbulkan ancaman gangguan yang lebih tinggi terkait dengan kasus-kasus tawuran yang ada di wilayah kita. Kalau kita lihat, sebenarnya saya mau paparkan, cuman dengan tidak mengulis secara sama. Nanti kalau kita sampaikan, ya masih ada teposiro lah, istilahnya bagi sekolah atau bapak ibu yang berada di lingkungan Kecamatan Pancoran Mas dalam jangka waktu 6 bulan kemarin, yang sering ketemu saya, itu berarti bukan ketemu hal yang lain ya. Moga-moga ketemunya silaturahmi. Tapi kalau ketemunya di polsek biasanya dipanggil karena anak didiknya ini diamankan. Nah ini diamankan. Cukup banyak. Ternyata mau kita paparkan, tapi udahlah nanti kalau kelihatan sekolahnya gak enak sama yang lain nanti. Padahal ya itu sebetulnya nanti kita juga perlu tahu. Artinya bukan saling menjatuhkan, bukan saling menjelekkan, tapi ini mari kita sama-sama memberikan solusi, komitmen bersama bagaimana yang patut atau bagus kita laksanakan untuk bersama-sama kita menjadi satu mengatasi permasalahan yang ada. Ya. Karakteristik di Pancoran Mas saya yakin sama antara sekolah satu dengan sekolah yang lain. Artinya bahwa kita mengharapkan, memohon minimal sama lah. Contohnya, salah satu contohnya adalah pengenaan punishment kepada pelajar yang diduga keras melakukan kegiatan-kegiatan tawuran. Ya. Perlu diketahui bahwa kasus-kasus tawuran ini memang perkembangannya kemari itu bisa kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama memang hanya untuk konten, kemudian yang kedua adalah memang untuk mencari pengakuan, aktualisasi diri bahwa saya inilah yang paling berkuasa, istilahnya yang menguasai wilayah sini. Nah, yang pengakuan tadi itu dibagi lagi dengan internal itu yang masih berada di sekolah, kemudian eksternal ini yang dimotori atau diinisiasi oleh para alumni. Nah ini yang juga cukup banyak. Nah ini maka dari itu nanti dari pemerintah sebetulnya juga tidak tidak henti-hentinya membuat sarana seperti depo open space, ada go dan sebagainya, itu sebenarnya bisa digunakan untuk mereka menunjukkan aktualisasi dirinya. Nah ini tentunya juga menjadi hal yang mengapa gitu mereka ini masih terus saja seperti itu. Kalau kita sadari memang Pancoran Mas dari kasus yang terjadi itu sebagian besar itu adalah bukan warga kita, ya baik itu Sukma maupun bisa dari Beji, bahkan yang korban meninggal dunia kemarin adalah warga Ragajaya, Kelurahan Bojonggede, Kecamatan Bojonggede dengan Sukma Jaya. Tapi kalau
itu kejadiannya di tempat kita, tentunya kita juga tidak boleh mengatakan itu kan orang luar yang memanfaatkan tempat kita. Nah, kalau kita tidak mengantisipasi, nanti akan digunakan oleh mereka sebagai tempat untuk yang mereka nyaman untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berbenturan antar siswa ini di wilayah yang dituju. Jadi stigma dulu pernah kalau tidak berantem di Pancoran Mas ini belum jagoan. Ya. Sama, saya dulu di Kebayoran Baru kalau belum bisa melukai korban kejadiannya di Kebayoran Baru itu belum jagoan. Di Mampang Perapatan kalau belum bisa dapat GIF itu semacam hadiah itu sampai, mohon maaf ya ini mungkin dari kalangan ibu-ibu, cewek-ceweknya ini siapa yang berani bacok dia milih, siapa yang dipilih ya itu harus mau jadi pacarnya. Ini saya temui sendiri. Alhamdulillah kalau ke sini saya belum pernah menemukan itu, tapi stigma tentang Pancoran Mas adalah tempat favorit. Nah ini menurut Pak Kapolres sekarang ini jangan, kita nggak boleh menstigmakan Depok ini tempat tawuran, karena kalau dilihat dari mayoritas hampir 90% di kalangan Muslim. Istilahnya harusnya kalau itu keagamaannya itu bagus, itu saya yakin itu juga tidak akan menjadi alasan mereka melakukan kegiatan-kegiatan tawuran. Nah, namun ini sudah mulai berkembang. Nah ini mari kita sama-sama nanti mungkin bisa masukkan dari Pak Camat, Pak Dan Ramil, pembukaan yang dari saya ini nanti bisa kita diskusikan, baru nanti kita akan angkat ke tingkat kota untuk menjadi komitmen bersama. Kalau deklarasi anti tawuran sudah bertahun-tahun, hampir setiap tahun kita laksanakan. Namun kejadian terus berlangsung. Nah ini di wilayah kita juga terlepas dari itu memang harus pembinaan ini di tingkat keluarga paling kecil. Namun kita sadari bahwa 80% waktu mereka ini adalah di sekolah. Ya, mohon maaf, bukan kami mengartikan bahwa ini adalah tanggung jawab sekolah, tapi dari 24 jam yang ada, itu hampir 80% itu adalah dia ada di sekolah. Kalau dia masuk, kan begitunya, dari pagi sampai sore. Kalau ketemu sama orang tua, sampai di rumah, mereka orang tua masih bekerja. Kemudian ketemu saudara juga ada kesibukan lain-lain. Begitu orang tuanya pulang, dia sudah capek istirahat tidur, nggak ketemu lagi sama orang tua. Besok pagi mau ketemu orang tua juga sudah pada berangkat, sehingga ketemu lagi lah sama bapak ibu guru. Nah, ini perlu ada hal-hal peningkatan optimalisasi yang sudah dilakukan oleh sekolah-sekolah. Saya cukup lama di sini juga saya tahu masing-masing sekolah itu pasti ada terobosan kaitan dengan pembinaan mental, pembinaan rohani, jasmani, kemudian juga ada bimbingan konseling dan sebagainya, itu semuanya hampir sekolah itu ada. Nah, cuman ini mengena atau tidak. Terkait dengan itu, nanti kami akan bersafari ke sekolah-sekolah dan memang yang sudah pernah kita amankan di sini, nanti mohon untuk para perwakilan dari sekolah ini, walaupun itu belum pernah diamankan, tapi kita minta untuk dikompulir orang-orang atau adik-adik anak-anak didik kita ini yang aneh-aneh, ya. Karena kalau kita datang, kita jadi hero, itu yang kadang-kadang yang datang yang baik-baik, yang bagus-bagus, gitu ya. Pak Kapolres tidak mau. Kalau memang nanti bisa kita kumpulkan ya, bukan itu masalah ya. Suatu misal digabung atau di mana atau memang ada tempat itu, kalau bisa insya Allah pada minggu pertama setelah libur puasa kita sudah bisa memulai. Kita akan hadir, kita akan berikan ya pendampingan. Itu tentunya makanya nanti kita libatkan dari dinas pendidikan. Nanti kalau kita mungkin bisa minta bantuan Pak Camat untuk menghadirkan ya kalau di sekolah memang ada tenaga konselingnya lebih bagus. Cuman terkadang konseling yang ada di sekolah ini sudah kadang mereka juga kewalahan juga karena juga menghadapi sekian banyak orang,
Kemudian juga siswa-siswi ini juga setiap hari ketemunya juga dengan beliau-beliau. Nah, seandainya nanti dari pihak kota, dari para tenaga-tenaga ahli khususnya kaitan dengan psikologi remaja itu bisa hadir, itu lebih alhamdulillah lagi. Kita minimal mendata dulu mereka, mengumpulkan, kemudian pola penyampaiannya, pola asuhnya kita harus sesuaikan dengan usia mereka. Ya, karena selama ini masih stigma bahwa polisi, TNI itu hadir di mereka itu dianggap menakut-nakuti, ya, menakut-nakuti. Sedangkan anak sekarang kalau ditakut-takuti malah nggak akan takut, yang malah semakin berani pada saat dia bertemu atau bergabung dengan kelompoknya. Itu sedikit pembukaan dari kami bahwa memang langsung aja ini sebetulnya fokus kaitan dengan perkembangan situasi hampir seluruh wilayah di Depok ini ada peningkatan kasus tawuran. Ya, walaupun sebelum 6 bulan yang lalu itu di bulan pertengahan lah Juni 2023 itu sudah mulai menurun, orang sudah menurun. Belum lama 1 bulan yang lalu meninggal lagi di Bojonegoro Terong. Itu walaupun wilayah Cipayung memang, tapi ini tetap melibatkan orang yang ada di sekitaran kita. Jadi dari Sukmajaya, kemudian dengan Cipayung, kejadian di Bojonegoro Terong. Warganya warga Bojonggede. Ini terus saja berlangsung. Ya. Nah, terkait dengan itu perlu dikasih pemahaman seluruh warga masyarakat pada saat kita rembuk warga. Pak, kenapa nggak dikasih efek jerah? Pak, kenapa nggak langsung ditahan? Nah, ini tentunya juga kita berpedoman kepada undang-undang yang ada. Kalau kaitan dengan usia 16 ke bawah, itu ada pelindungan anak. Walaupun itu pelaku, tapi kita harus memperlakukan undang-undang tentang pelindungan anak. Masih anak di bawah umur. Kemudian juga pada saat mereka kejadian, tidak ada korban, ini masih sanksinya sanksi sosial atau sanksi teguran dan sebagainya. Kalau sanksi hukumnya masih pembinaan. Jadi tentunya mohon untuk dipahami karena dari warga sekitar, warga masyarakat ini menganggap sudah datang diamankan, paling besok pulang. Ya karena kami mendasari hukumnya, dasar hukumnya itu tidak bisa menahan lebih dari 1x24 jam apabila tidak ditemukan barang bukti yang berupa senjata tajam maupun alat untuk digunakan yang membahayakan orang. Kemudian yang kedua, apabila tidak ada korban. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Maksudnya biar lebih paham sehingga dari warga ini juga tidak kecil hati. Paling nanti saya ngamanin, saya ini mengingatkan mereka. Kalau nggak saya dipukul balik atau nggak saya amankan ke polsek, besok paling boleh diproses lagi. Nah, ini tentunya menjadi perhatian kita, makanya untuk maintenance yang kita lakukan di sini, pada saat kita amankan, saya mesti ambil ketentuan 1x24 jam. Orang tuanya udah datang nangis-nangis, Pak, ini kasihan Pak, orang tuanya atau neneknya nggak bisa tidur dan sebagainya. Ya udah, neneknya jajak ke sini, biar lihat cucunya. Tapi maksudnya biar dia tidak langsung pulang. Kalau langsung pulang nggak akan menjamin dia ini nggak akan pergi lagi, gitu. Kemudian yang kedua, ada aturan khusus kita tidak boleh melakukan mereka seenaknya kita sendiri, tidak, tetap ada aturannya. Sehingga kalau di Pancoran Mas, saya mohon minta pada perwakilan guru, kalau yang dia masih sekolah wajib hadir. Orang tuanya nggak boleh diwakilkan kalau memang dia masih ada. Kemudian juga kita memohon untuk diberikan efek jerahnya, dipotong rambutnya. Itu baru Pancoran Mas. Kalau saya yang nyukur, polisi yang nyukur, itu nanti diviralkan dan sebagainya. Itu ada aturan yang tidak boleh dilakukan oleh tindak aparat keamanan untuk mengganggu mereka, mengganggu perkembangan mereka. Nah, sehingga maksud saya bagaimana? Kenapa kalau itu sudah dicukur oleh orang tuanya, sepengetahuan orang tuanya, seizin orang tuanya, minimal sampai rambutnya itu tumbuh,
dia nggak akan melakukan tawuran karena pasti kalau mau kumpul-kumpul lah ini kok botak ini mesti habis tawuran, itu bisa nahan minimal seminggu 2 minggu lah. Itu filterisasi kami. Tapi ternyata nggak juga berhenti. Nah, sekarang lebih kita perhatikan, mereka tahu pada saat mereka membuat konten itu hanya 2-3 detik atau 5 detik, yang penting sudah ada videonya, saya itu kabur. Itu nanti di-share ke medsos sehingga teman-temannya kemancing. Padahal dia hanya bikin medsos, konten. Kedua, pada saat mereka benturan, dia tidak akan membawa temannya yang korban di dinas atau di klinik-klinik kesehatan yang ada di Pancoran Mas. Kemarin yang kejadian di Bitara, ketemunya di mana? Di Gunung Sindur. Dibawa ke Gunung Sindur sama teman-temannya, di bidang kampung, biar tidak diketahuan kalau nanti dia dibawa ke klinik Aras, ke klinik ini mana ini, yang rekaman Jaya Bahar namanya. Pasti aparat itu atau satpam akan hubungi kita, pasti kita amankan. Ini rupanya dia tahu begitu ada yang korban, langsung dibawa ke satu di Pondok Ketil, yang luka ringan, yang luka berat dibawa ke Gunung Sindur. Nah ini ketahuannya karena bidannya ini takut, telepon ke Polsek Parung sama Polsek Sawangan. Begitu diamankan, dikumpulkan, ternyata kejadiannya di mana? Di Jalan Bitara, di dekatnya pemancingan Seroja itu. Nah ini tentunya juga kita menjadi lebih harus senantiasa nggak boleh capek, karena apa? Mereka bisa 1, 2, 3 langkah, ya 1, 2, 3 langkah dari apa yang dilakukan oleh kita. Satu sisi, Pak, tolong Pak, patrolinya ditingkatkan Pak. Nah, namanya anak-anak ini sangat tahu sekali pergerakan yang dilakukan oleh kita. Kalau alasan polisinya kurang, itu pasti kurang, tapi tidak boleh. Tapi mereka lebih canggih pada saat kita melihat polisi ini melewati suatu objek. Ya, maka dari itu bawahnya kita lewat Bitara. Ini ada angin di sini, nah dia nggak akan keluar. Namanya polisi itu angin bagi dia, yang akan mengganggu mereka. Kejadiannya nanti terus dibikin di Citayam. Nah itu karena mereka ini memang kaitan dengan penggunaan medsos ini ya, anak-anak kita ini sudah lebih maju daripada kita. Tapi itu tidak bisa dipakai sebagai alasan kita harus dimatikan, itu nggak mungkin. Maksudnya medsosnya nggak boleh ada medsos lagi, IG diblokir atau sebagainya, nggak bisa. Nah ini makanya perlu peran dari warga masyarakat, senantiasa kita sampaikan pada saat kita rembuk warga, kalau ada seperti itu, ya pedulilah orang-orang baik ini, warga ini untuk menghalau, mengamankan, kalau bisa mencegah jangan sampai terjadi kejadian itu. Ya. Jadi periode tahun 2023 kemarin, kalau di wilayah Pancoran Mas, Polsek maksud saya, itu ada 1 meninggal dunia. Ini pun juga menjadi hal yang menjadi perhatian kita. Kenapa? Karena kalau kita ada korban, namanya perkelahian, itu sama-sama jadi korban. Nah ujung-ujungnya nanti juga nggak bisa, karena ini saling menuntut. Kemudian dari orang tuanya ini, udahlah kita musyawarah saja karena sama-sama jadi korban. Kemudian yang kedua, selanjutnya orang tua juga ada perasaan takut pada saat dia membuat laporan polisi. Kenapa? Karena satu pasti anaknya juga akan kena karena dia juga melukai temannya, lawannya. Yang kedua, ada rasa ketakutan rupanya mereka ini apabila membuat laporan, begitu anaknya ini sudah sembuh, pelaku tertangkap ini masuk, begitu korban ini sudah sembuh, dia akan dikejar oleh kelompoknya yang lain. Nah ini sampai ke sebegitunya mereka, para orang tua ini menjadi hal yang menjadi mereka ini juga nggak bisa berbuat banyak. Nah ini tentunya makanya kami mengundang Dinas Pendidikan, ada Pak Camat, Pak Dan Ramil ini, mari kita duduk bersama untuk membahas itu sehingga minimal mereduksi atau mengurangi kejadian-kejadian itu terulang kembali. Apalagi juga ini pasti nanti itu tadi sahur on the road dan sebagainya, perang sarung dan sebagainya, awalnya lomba lari, setelah sahur di kolong
ini dulu sering begitu diresmikan, kolong Transmart itu, underpass itu sering dipakai untuk lomba lari. Awalnya memang lari, nggak ada apa-apanya, tapi begitu udah ada yang jatuh dan sebagainya, jadinya tawuran juga. Nah, ini kasus yang sangat kompleks, tapi untuk fokus pada siang hari ini, kami mohon untuk perwakilan dari sekolah ini minimal kita akan melakukan kegiatan-kegiatan preemptif tadi melalui pembinaan. Nah ini mohon kami disediakan waktu, kapan nanti diatur kalau memang itu berdekatan bisa dijadikan satu, sekolah A dengan sekolah B, kita lakukan kegiatan di sana sehingga bisa diberikan masukan kepada mereka. Saya kira itu, ini bukan pembukaan, ini cukup banyak, ini materinya kalau saya paparkan cukup panjang karena lebih dari 40 sekian dalam satu bulan, 42 tidak kita amankan. Yang kita proses sampai dengan saat ini ada Pak Kanit Reskrimnya? Nggak ada ya? Yang masuk kita lanjut, itu kasusnya bukan tawurannya, tapi karena ditemukan barang bukti berupa senjata tajam ada pada dia. Ya, jadi ini juga pemahaman kepada para pengasuh, para bapak ibu dewan guru, termasuk juga warga masyarakat. Terkadang mereka protes, Pak, anak saya ini kan yang ikut ini kan 2 orang, Pak. Kenapa yang 2 pulang, anak saya enggak? Jadi pengenaan pasalnya itu adalah bukan penganiayaan yang menimbulkan korban, tapi kedapatan membawa senjata tajamnya undang-undang darurat. Nah, ini ABH walaupun anak di bawah hukum, ada anak berperkara dengan hukum, itu tetap kita lanjutkan. Bahkan tadi malam sudah ada 1 masuk ke kita titip ke Cimanggis. Nah, jadi selama kejadian ini sudah 5 yang kita proses untuk kasus tawuran, tapi pengenaan pasalnya adalah kedapatan membawa senjata tajam pada dia.